Apalagi ketua kita juga masih muda kan? Kita generasi Z ya, di bawah 50 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tribuners dimanapun berada. Senang rasanya saya Samsul Bahari kembali menyapa Tribuners dalam program wawancara eksklusif bersama dengan tokoh Jambi. Sudah banyak tokoh-tokoh Jambi yang sudah kita wawancarai, namun kali ini sudah menjadi angin segar karena baru saja di Maret, tepatnya di 12 Maret, beliau dilantik menjadi Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi. Beliau adalah Bapak Masyuri. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya selamat nih Pak atas pelantikan yang diberikan oleh Ketua pada kita untuk membimbing Demokrat Jambi untuk jauh lebih baik tentunya Pak ya. Baik, terima kasih. Untuk mungkin menjadi pertanyaan masyarakat kan, ini baru dilantik, seperti sudah warawiri untuk Demokrat sudah banyak nih informasinya Pak. Mungkin bisa disampaikan Demokrat saat ini apa yang akan kita lakukan untuk Demokrat Jambi. Baik, pertama kami menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat buat Tribun Jambi. Kami sudah dilantik oleh Ketum AHY pada tanggal 12 Maret yang lalu. Tentu setelah itu ada agenda-agenda yang harus kita selesaikan, program kegiatan yang harus kita selesaikan menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 ini. Nah, salah satu agenda yang kita lakukan adalah temu tokoh dan roadshow kepada komunitas-komunitas, kemudian ke media, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah hari ini kami bisa berkunjung ke Tribun Jambi. Luar biasa Pak. Di tengah kepadatan jadwal roadshow kita nih Pak ya. Nah mungkin langkah-langkah terkait dengan Demokrat Jambi ini kan tentu ada target-target ke depan ini Pak. Mungkin langkah saat ini kan tentu ada struktural. Dari segi struktural kan akan ada perbaikan-perbaikan. Sebetulnya udah nampak perbaikan ini Pak. Mungkin apa yang kita lakukan untuk struktural kita nih Pak? Baik, tentu kita sudah menetapkan visi misi. Kita mengusung visi misi Partai Demokrat ini dan kita tuangkan di dalam program kegiatan. Nah, yang paling konkret mungkin program kegiatan kita ke depan yang pertama konsolidasi partai. Ini penting kita menentukan kekuatan Partai Demokrat ini tentu dari seluruh pengurus dan jajaran pengurus itu sampai ke anak ranting. Nah, tugas kita yang pertama musyawarah nanti akan kita lakukan dalam waktu dekat, musyawarah cabang serentak. Musyawarah cabang ini karena memang pengurus DPC Partai Demokrat ini tahun 2022 ini akan berakhir. Nah, ini langkah kita kemudian diteruskan kepengurusan PAC, kemudian PRT dan DPRAT. Nah, ini tugas kita yang pertama. Yang kedua, tentu menyelesaikan administrasi dalam rangka menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tentu administrasi yang dipersyaratkan oleh KPU perlu kita persiapkan dari sekarang. Dan inilah tugas kami. Dan ini nanti akan kita buat satgas verifikasi partai politik dan itu sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah KTA-nisasi anggota atau kepengurusan Partai Demokrat dan kaderisasi Partai Demokrat. Ini juga menjadi hal yang utama di dalam program pengurusan Partai Demokrat ke depan. Kemudian hal-hal lain, ini salah satu kita ya komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Jambi ini. Intinya adalah bahwa kita hadir, Demokrat hadir, memberi solusi di tengah masyarakat dan berkenan di hati masyarakat. Oke, mungkin memang kan perkembangan zaman tentu kan menjadi perkembangan juga untuk perpolitikan. Ya. Ada generasi milenial dan generasi Z ini Bang. Untuk struktural kepengurusan untuk generasi milenial dilibatkan atau seperti apa ini Bang? Baik, nah ini memang Partai Demokrat ini memang agak unik ya. Kita di Partai Demokrat waktu menyusun pengurus, menyusun untuk Provinsi Jambi itu memang lebih banyak generasi milenial ini. Jadi kalau kita hitung persentase, dia generasi milenial yang di kepengurusan Partai Demokrat ini lebih kurang 40%, ya. Ditambah 36% wanita dan selebihnya baru generasi Z dan baby boomer. Jadi sedikit sekali
ya generasi yang tua, bukan berarti meninggalkan yang tua. Jadi artinya bagaimana memang Partai Demokrat ini digerakkan oleh anak-anak muda yang mampu, dan kita tahu juga saat ini ya, dan sampai 2030 bahwa generasi milenial inilah yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia ini. Apalagi ketua kita juga masih muda. Nah, kita generasi Z ya, di bawah 50 lah. Tapi sosoknya tetap muda. Oh ya. Nah, mungkin kalau tadi kan udah bicara terkait dengan generasi milenial, generasi Z, tentu kan ada target yang kita pasang, atau mungkin pencalonan. Mungkin bisa jadi bocoran sedikit mungkin Bang. Caleg kita ini mungkin ada orang yang bakal tampil muda ke depan nanti Bang. Ya, nah ini juga salah satu program yang kita lakukan, pencalekan dini nanti dalam waktu dekat lagi disusun oleh kawan-kawan di Bapilu. Ya, pencalekan dini nanti kita membuka pendaftaran bagi masyarakat yang mau ikut dicalonkan sebagai calon legislatif untuk dari Partai Demokrat. Nanti akan kita buka pencalekan dini dari Partai Demokrat. Artinya semua, karena partai kita partai terbuka, jadi kita memberikan peluang kepada masyarakat. Artinya juga tidak menyampingkan pengurus yang ada. Pengurus kan cuma sedikit jumlahnya. Ya, artinya warga masyarakat kita milenial, kami berharap nanti yang mencalonkan, ketika kami buka itu pencalekan dini, milenial bisa bergabung di Partai Demokrat. Mungkin ada program yang ditawarkan ke milenial mungkin sehingga mereka tertarik untuk bergabung ke Demokrat. Mungkin ada fasilitas apa yang ditawarkan untuk milenial ini? Baik, nah jadi gini, jadi politik ini penting untuk menjalankan berbangsa dan bernegara ini. Jadi kita harus memperkenalkan generasi muda dulu. Generasi muda ini tidak peduli dengan politik, mereka peduli dengan kehidupan mereka. Mereka mencari mungkin jadi manajer, jadi pegawai negeri, jadi pekerja di luar negeri, dan menjadi profesional muda. Nah, mereka lupa bahwa di politik ini juga penting, dan alhamdulillah kita lihat beberapa tahun terakhir ini sudah muncul generasi muda di politik. Nah, kita pengen peran itu diambil oleh generasi muda. Nah, tentu Demokrat memberikan peluang itu kepada generasi muda. Berarti generasi muda diharapkan nanti ada pembukaan menjadi dominan Bang ya? Wah ya, itu harapan. Tapi untuk kepala daerah kan Bang, 2024 sebetulnya kalau kita bicara angka mungkin masih cukup lama, tapi kalau bicara perjalanan sebetulnya sudah cukup mepet Bang untuk politik Bang ya. Tapi kalau kita bicara untuk kepala daerah mungkin sudah ada ranah-ranah yang kita pengen Bang. Salah satunya Muara Jambi. Jadi gini ya, kesuksesan kan ada dua tahapan ini. Pemilu legislatif dan pemilu presiden itu serentak. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, kita tentu fokus kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jangan lupa kami dari Partai Demokrat ini mengusung ya, ketua Partai Demokrat, ketua DPP Partai Demokrat, Bapak AHY sebagai calon presiden di 2024. Nah, ini tugas berat kami yang harus kami laksanakan, karena memang Demokrat sudah mencalonkan ketua umumnya sendiri sebagai calon presiden. Tantangan berat juga untuk kita ini. Iya, nah inilah perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tentu kita berharap bukan hanya jadi ada, selain presiden ini kita juga ada target-target legislatif yang di provinsi Jambi. Ya, artinya kita fokus ke pileg dulu sama ke pencalekan Bang. Walaupun sebenarnya untuk kepala daerah sudah kita tapping Bang. Ya, kita lihat banyak sekali potensi kader-kader Demokrat yang bisa nanti kita sukseskan ini. Baru setelah ini sukses kita bisa mengukur kekuatan Partai Demokrat. Saya rasa itu dengan mudah nanti Demokrat akan mengusung kader-kader. Untuk presiden tentu kita 100% semua kader, semua internal Partai Demokrat tentu bekerja keras untuk AHY menjadi presiden. Nah, untuk caleg ini Bang, tentu ada target kita nih Bang, DPR RI, kemudian provinsi sampai dengan kabupaten. Ya. Mungkin target kita seperti apa Bang? Ya, nah jadi gini, kita tahu bahwa
sejarah di Provinsi Jambi ini 2014 Demokrat ini pernah menjadi partai terbesar di Provinsi Jambi dan menempatkan kader-kadernya di legislatif. Jadi itu 2014 dan Demokrat menjadi ketua DPRD-nya. Kita lihat di situ. Kemudian 2019 Partai Demokrat turun jadi dari ketua jadi wakil ketua. Nah, kami dengan seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik hari ini tentu kita berkomitmen bahwa kita mengembalikan kejayaan Demokrat itu. Nah, selain itu tadi tentu kita pengen berharap di Jambi ini jalan yang lebar buat ketum kami AHY untuk dicalonkan menjadi presiden. DPR RI berapa target kita, Bang? Insya Allah kita sudah targetkan sebenarnya 2 kursi kita targetkan, walaupun ya ini yang cukup sulit lah bagi kami di Partai Demokrat ini untuk menargetkan dua kursi. Tapi ini bukan juga hal yang mustahil ya, yang harus yang bisa kami lakukan. Tentu untuk itu banyak sekali kerja yang harus kami lakukan. Itu ya, target kami targetkan, tapi bukan hal yang mustahil yang bisa kami peroleh nanti. Artinya bukan kerja keras dari Pak Mas Surya aja. Oh enggak. Tapi seluruh kader harus kerja keras. Semua kader. Kalau kita berat juga, Bang. Oh, seluruh. Mungkin terakhir mungkin Bang, apa yang kita sampaikan baik kepada internal kita ya, untuk mendukung ke depan daripada Partai Demokrat, kemudian juga untuk masyarakat seperti apa ini? Baik, pada Tribun Jambi keren. Siap. Keren, kemudian selama ini memberikan menginformasikan berita yang sejuk kepada masyarakat, berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Jambi ini. Teruslah itu, karena memang tanpa campur tangan media ini tentu kita Jambi ini terutama tidak akan dikenal di baik kancah nasional maupun internasional. Jadi keren. Dan tentunya harapannya kita bisa berkolaborasi nih, Bang. Bisa berkolaborasi kita biar ke depan. Siap. Mungkin harapan untuk internal kita seperti apa, Bang? Terakhir, kami tentu atas nama Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan seluruh jajaran pengurus hari ini menyampaikan selamat ulang tahun ke-12 Tribun Jambi. Ya, mudah-mudahan Tribun Jambi terus jaya, sukses, kemudian bisa menjadi media yang lebih besar lagi, berkontribusi buat Provinsi Jambi. Oke, siap. Oke, Tribuners, tadi penyampaian, terima kasih Bang atas ucapannya dan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bisa datang ke studio Tribun Jambi secara langsung. Dan demikian Tribuners, saya Samsul Bari, nantikan program lainnya bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.